Agus Purba, 32 tahun, adalah seorang pria yang baru saja merasakan betapa menjadi seorang ayah itu adalah sebuah momen yang paling membuatnya bahagia. Di tahun 2023, anak pertamanya baru berusia 9 bulan. Lagi lucu-lucunya, Agus adalah seorang pria yang bekerja di sebuah pabrik kelapa sawit di PT BHP yang berlokasi di Desa Sujau, Kecamatan Sebuku, Nunukan, Kalimantan Utara. Jauh-jauh ia merantau dan mengadu nasibnya di Nunukan demi menghidupi anak dan istrinya yang berada di Bengkalis, Riau. Di PT BHP, Agus bekerja sebagai asisten maintenance yang mengurusi segala macam perawatan alat yang ada di pabrik pengolahan sawit itu. Termasuk juga Agus bertanggung jawab atas mesin yang dipakai untuk pengolahan kelapa sawit yang diolah menjadi minyak itu. Selain sibuk bekerja sebagai karyawan yang tentu harus punya jiwa loyal yang tinggi terhadap perusahaan, Agus juga cukup aktif di sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Kungfu Nagasakti Indonesia atau PKNSI. Di sana Agus melatih dirinya untuk memiliki skill bela diri yang mungkin saja akan ia pakai kelak jika dibutuhkan. Agus di mata teman-teman kerjanya, teman seperguruannya, dan siapapun yang mengenalnya menganggap Agus sebagai pribadi yang rendah hati. Ia mau bergaul dengan siapapun tanpa harus memandang status, fisik, dan lain sebagainya. Beruntunglah sang istri yang memiliki suami seperti Agus Purba. Segudang kebaikan Agus yang telah ia tanam dimanapun ia berada, tampaknya dituai dengan buruk oleh rekan kerjanya yang bernama Ezron Johan Hotagaul, yang di tahun 2023 genaplah ia berusia 44 tahun. Ezron, si pria bertubuh tegap ini, merupakan seorang pria yang berasal dari Toba Samosir, Sumatera Utara. Di lokasi pabrik tempat di mana Agus dan Ezron bekerja, Ezron bertugas sebagai operator alat berat ekskavator. Saat itu, ia mengoperasikan ekskavator merek Kobelco SK200. Sebuah ekskavator yang memiliki berat baketnya mencapai 800 kg atau 8 kuintal. Di perusahaan rental yang bernama PT ATM lah Ezron bekerja. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perentalan alat berat itu menjalin kerjasama dengan PT BHP atau tempat di mana Agus bekerja. Ezron bekerja di PT ATM sejak tahun 2017 hingga saat itu tahun 2023. Keahliannya dalam mengoperasikan alat berat itu Ezron dapatkan secara otodidak. Tidak ada program khusus atau kursus atau pelatihan yang ia terima sehingga ia pun mahir dalam mengendalikan tikus tanah penggali itu. Hingga keahlian yang Ezron miliki membuatnya lupa diri. Kemahirannya dalam mengoperasikan alat berat itu membuat Agus, si ayah muda, kehilangan nyawanya. Tumbukan baket ekskavator seberat 800 kg berkali-kali menghujam tubuh Agus Purba pada 14 April tahun 2023 yang lalu. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan kenapa Ezron begitu tega melakukan semua itu kepada Agus? Jadi begini. PT BHP atau Bulungan Hijau Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dunia persawitan. Perusahaan yang berbasis di Nunukan, Kalimantan Utara ini beroperasional dengan menggunakan bantuan alat berat ekskavator. Dikarenakan ada beberapa pekerjaannya yang harus dibantu dengan alat itu. Dan dengan adanya alat itu, semakin dimudahkanlah para karyawan BHP menjalani tugasnya masing-masing. Seperti yang saya sebutkan barusan, bahwa PT Bulungan Hijau Perkasa menjalin kerjasama dengan PT Andal Tunas Mandiri atau ATM. Kontrak kerjasama yang telah terjalin cukup lama itu kemudian membawa Ezron untuk menjadi salah satu operator ekskavatornya yang ditempatkan di kawasan sawit PT Bulungan Hijau Perkasa. Ezron tentu di sana bertugas untuk melayani apapun yang menjadi tugasnya seputar pengoperasian alat berat itu. Tanggung jawab Ezron salah satunya adalah menjaga dan memelihara apapun bentuk barang dan properti yang ada di kawasan, termasuk mesin-mesin, bangunan, dan lain-lain. Dan jika terdapat kerusakan yang disebabkan olehnya, maka Ezron dituntut untuk mengganti rugi atas kerusakan tersebut. Hari buruk itu terjadi dan menimpa Ezron tanggal 10 April tahun 2023. Saat itu dari informasinya, salah seorang kerabatnya yang menjadi tanggungannya yang bernama Rinal telah lalai mengoperasikan alat berat. Sehingga lengan dari alat berat itu merusak salah satu mes yang ada di kawasan PT BHP. Hal itu tentulah membuat murka Nasarudin, seorang atasan yang menjabat sebagai asisten kepala pabrik PT BHP. Saat itu Nasarudin melihat sendiri bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang helper yang bernama Rinal. Lalu dikarenakan Rinal merupakan tanggung jawab Ezron, maka dipanggillah Ezron untuk menghadap Nasarudin di meja kerjanya.
Saat itu Ezron dimintai keterangan terkait insiden yang membuat sebuah mes di kawasan pabrik rusak akibat ayunan lengan ekskavator miliknya. Selain diminta keterangan, Nasaruddin juga menuntut Ezron untuk mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Mendengar hal itu tentu membuat Ezron menolak mentah-mentah perintah untuk mengganti rugi. Saat itu permasalahannya belum selesai. Baik Nasaruddin dan Ezron masih sama-sama dalam sikapnya masing-masing. Nasaruddin memaksa, sedangkan Ezron pun menolak. Maka yang muncul pada saat itu adalah rasa sakit hati yang mendalam yang dipendam oleh Ezron secara diam-diam. Jumat 14 April tahun 2023 adalah hari-hari biasa yang dijalani oleh Ezron. Jam 7 pagi ia berangkat dengan berjalan kaki bersama dengan Renal dari mesnya. Di pagi itu langkahnya ia lajukan ke warung atau tempat di mana ia melewati paginya untuk bersarapan. Setelah pesan sarapan kepada si ibu, Ezron menyempatkan diri untuk pergi dan bergegas menuju ekskavator yang kebetulan terparkir tak jauh dari warung. Saat itu ia bermaksud untuk memanaskan mesin alat berat itu. Setelah mesinnya menyala, ia tinggalkan tikus besi itu dan segera menuju meja makannya untuk bersantap pagi. Di tengah-tengah sarapan pagi yang baru aja ia mulai itu, seorang rekan lainnya yang bernama Zul datang dan berkata, "Bang, tolong bantu bos tuh untuk mindahin mesin roll pakai ekskavator." Sapaan dan permintaan Zul di pagi itu tentu membuat selera makan Ezron menurun. Tentulah ia menolak untuk melaksanakan perintah itu, dikarenakan Ezron takut jika nanti mesin yang akan ia angkat mengalami kerusakan yang kemarin aja belum ia ganti. Mendengar penolakan dari Ezron, Zul pun tak bisa memaksanya dan dia pun pergi berlalu. Setelah Zul pergi, kemudian Ezron segera menaiki alat berat itu yang sedari tadi telah ia panaskan. Setelah dirasa cukup, Ezron kemudian melajukan ekskavator itu menuju tempat penampungan limbah sawit atau tempat tandan kosong atau tankos. Karena di sana pekerjaannya untuk meloading limbah sawit telah menunggunya sedari tadi. Sekira jam 8, di tengah-tengah pekerjaannya, datanglah Agus Purba menghampiri Ezron yang kala itu berada di ruang kendali. Saat itu Agus sama meminta Ezron memindahkan mesin roll itu untuk dipindahkan ke sebuah tempat. Namun kala itu tentu permintaan itu kembali ditolak oleh Ezron dengan alasan yang sama. Ia tak mau dan ia takut jika alat yang akan ia angkat nanti mengalami kerusakan. Di tengah-tengah tawar-menawar yang sedang terjadi itu, tiba-tiba datanglah si asisten kepala Nasaruddin yang turut menimpali Ezron dengan tugas barunya itu. Ezron tetap tak bergeming, ia tak mau melaksanakan tugas itu. Dan terjadilah perdebatan di antara Nasaruddin di bawah dan Ezron di atas atau tempat di ruang kendali atau kabin ekskavator. Di tengah-tengah perdebatan yang sedang berlangsung sengit itu, secara perlahan Ezron mengangkat baket ekskavator itu setinggi kepala Nasaruddin. Saat itu baik Nasaruddin dan Agus belum tahu niat busuk apa yang ada di balik terangkatnya baket seberat 8 kuintal itu. Dan setelah dirasa cukup, secara tiba-tiba Ezron mengayunkan lengan ekskavator itu ke arah samping tubuh Nasaruddin dan Agus. Saat itu Ezron berniat untuk memberikan pelajaran kepada Nasaruddin akibat sakit hatinya yang tak tertahankan itu. Untungnya ayunan lengan itu tak sampai mengenai kepala Nasaruddin. Saat itu ia pun terjatuh dan baket itu hanya mengenai bagian kaki dan bokongnya saja. Hal serupa juga terjadi pada Agus. Sesaat setelah ia melihat lengan itu mulai berayun, Agus pun refleks dan menjatuhkan dirinya. Saat itu ia terjatuh dan masuk ke dalam kolong ekskavator untuk menyelamatkan diri tentunya. Lalu dikarenakan menyadari akan bahaya yang timbul akibat aksi ngeri Ezron, sambil berteriak Agus pun bangkit berdiri dan segera menaiki ekskavator. Maksudnya adalah ia ingin mencabut kunci alat berat itu. Namun belum juga Agus berhasil masuk dan mencabut kunci itu, Ezron yang sadar akan hadirnya Agus segera memutarnya ke arah kiri. Dan sayangnya, ayunan itu berhasil mengenai Agus dan ia pun kembali terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah, persis di sebelah kiri alat berat itu. Lalu dalam upayanya menyelamatkan diri, Agus segera berlari dan menjauhi alat berat itu. Namun sayang usahanya kembali gagal ketika kaki-kakinya tak kuat menopang berat badannya. Ia pun kembali terjatuh ke tanah dan tiba-tiba ayunan baket itu kemudian mengarah tepat di atas tubuhnya. Dan lalu tanpa ampun menggencetnya berkali-kali dan berkali-kali. Ezron sadar apa yang baru aja ia lakukan. Hanya emosi saja yang telah membuatnya buta hati. Tindihan baket seberat 8 kuintal yang menghujam tubuh Agus itu seketika membuatnya terdiam dan tak bergerak. Noda merah tentu membanjir dan Agus pun berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meninggalkan istri dan anaknya yang pada saat itu masih berusia 9 bulan. Saya ucapkan duka yang mendalam. Melihat keributan yang sedang terjadi, kemudian membuat seorang staf lainnya yang bernama Eli Sepen segera memerintahkan Ezron untuk berhenti.
Setelah Ezron mulai tenang, Elisabeth pun segera mendekati eskavator dan masuk ke dalam kabin. Di dalam ruang kendali, ia segera menarik kuncinya. Sambil memeluk Ezron, dia pun berkata, "Sudah bang, sabar bang." Ezron yang panik segera lompat dan keluar untuk melarikan diri. Saat itu ia mengajak Rinal untuk pergi bersamanya. Dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro, mereka berdua menuju Sebuku dan bersembunyi di perkebunan sawit. Setelah 1 malam berlalu, kemudian mereka melanjutkan pelariannya ke daerah Malinau. Namun naas bagi Ezron, di tengah pelariannya ia sempat dijegat oleh anggota polisi yang berpakaian preman. Alih-alih menghentikan laju sepeda motornya, Ezron malah pilih untuk tancap gas. Dan kemudian terjadilah kejar-kejaran antara petugas polisi dan Ezron di tengah malam itu. Kondisi jalan yang gelap, juga jalur yang dilalui tak mulus, membuat petugas sempat kewalahan meringkus Ezron yang kala itu memboncengi Rinal. Dan setelah 3 km saling berlomba, akhirnya Ezron berhasil diringkus tepat jam 3 dini hari di Desa Melau Barat, Nunukan, Kalimantan Utara. Saat diamankan, ia tak melakukan perlawanan apapun, dan ia pun mengaku perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Agus Purba. Ezron segera diamankan, dan status tersangka segeralah ia emban. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Nunukan, melalui majelis hakimnya, dan kemudian menjatuhkan vonis 13 tahun penjara untuk Ezron Johan Hotagaol. Semoga tentu hukuman itu bisa mengganjar Ezron dengan segala kejahatannya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan terus mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.